Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan memasuki peribadatan memperingati kenaikan Yesus Kristus secara online. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita mempersiapkan diri kita memasuki peribadatan pada saat ini. Jemaat yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan izinkan kita bersama-sama memasuki peribadahan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah naik ke surga, tentu memiliki tujuan yang begitu indah, memiliki tujuan yang begitu mulia untuk panjenengan dan saya. Apa tujuannya dia naik ke surga? Dia akan menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan ini. Kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kami lakukan pada saat ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa penyertaan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan akan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya pada saat ini. Injil Yohanes pada pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dan kita akan memujikan pelengkap kidung jemaat 264 bait yang ke-1 dan ke-2. Apalah arti ibadahmu?
bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan juga doa permohonan ampun kepada Tuhan. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan izinkan dalam suasana pandemi COVID-19, kami boleh beribadah, kami boleh merasakan akan kasih setia Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami memohon pengampunan atas segala salah dan dosa kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami melakukan hal-hal yang baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mendukakan hati Tuhan dan sesama. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu bagaimana keadaan kami, tetapi kami percaya bahwa ketika kami belajar terus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, itu menjadi tanggung jawab kami, supaya kami tidak hanya memohon ampun kepadamu, tetapi kami juga berbagi pengampunan. Inilah seruan doa kami, pengharapan, permohonan kami, ya Bapakku. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang naik ke surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah yang demikian. Injil Matius pada pasal 8 ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sambut kembali dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 362 bait yang ke-1 dan ke-2. Aku milikmu, Yesus, Tuhanku. Aku milikmu, Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serta saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan pada kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada saat ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, persiapkanlah hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menjabarkan firman-Mu, agar firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi pencerahan di dalam kehidupan kami. Demikian juga untuk setiap jemaat yang saat ini bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga persiapkan mereka pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serta saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan perayaan ini sebuah momen yang sangat berharga bagi kita dan bagian daripada iman kita. Sehingga kita benar-benar mari kita menggumuli firman Tuhan ini untuk mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi, yang dialami Tuhan, dan Yesus yang sudah naik itu akan tetap menjadi Tuhan buat kita semuanya, karena Dia naik ke surga tentu memiliki sebuah tujuan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita bersama mendengarkan tadi dari kisah para rasul pada pasal 1 ayat 1 sampai 11, saya memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan judul, loh, pesimis. Optimis gitu loh. Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang itu sudah pesimis, udah marak kayak sumpek. Tahu sumpek? Sumpek itu ya perasaan dan pikiran gak menyatu sehingga timbul ketidaknyamanan. Maju, bingung, mundur, bingung mau ke kiri, bingung ke kanan, bingung, semuanya serba bingung. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu lagu, tapi ini lagu anak-anak ya, lagu anak-anak. Tetapi sudah cukup lama dan lagu ini tidak tahu siapa yang menciptakan, tetapi saya sekilas ingat lagu ini. Bikin lagunya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Yesus, aku bahagia, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Sekali lagi ya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Yesus, aku bahagia, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Iya, ya lagu ini kalau saya renung-renungkan, ya ini adalah lagu yang menggiring pikiran dan perasaan kita untuk selalu optimis, Bapak Ibu. Selalu optimis. Kalau kita selalu optimis itu kan menghadapi segala sesuatu itu jadi enak gitu, jadi nyaman dan kita tidak dibebani oleh berbagai macam pikiran yang bisa membuat perasaan kita mungkin sedih, mungkin menjadikan kita malas dan macam-macam gitu. Nah, lain lagi kalau Bapak Ibu setiap hari nyanyi lagunya lagu Tembang Lawas sih, lagunya Edi Silitonga, mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar saya nyanyi lagu ini. Saya hanya mengingatkan kembali saja gitu. Hidupku yang sengsara gitu judulnya. Coba kita nyanyikan, enggak usah sampai habis lah. Jadi yang penting kita tahu bahwa kita nyanyi lagu ini untuk menginspirasi kita. Ya, menginspirasi saya dan panjenengan semuanya. Hidupku yang sengsara. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan
dariku, hanya Engkau yang kuasa. Sudah. Kalau diteruskan tambah sedih. Iya, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau kita hari-harinya yang kita nyanyikan lagu yang ini, ya, walaupun maksud dari almarhum Edi Silitonga ya tidak untuk mengajak kita bersedih, wong ini sebuah hiburan. Tetapi coba kalau itu diinspirasi melalui lagu itu, lalu kita menyanyikan lagu itu secara terus-menerus, ya kita akan mengalami apa? Sikap yang pesimis. Rasanya hidup itu tidak ada bahagianya sama sekali. Sengsara gitu. Tidak ada habis-habisnya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan di dalam Kisah Para Rasul pada pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini, saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba menggumuli apa sih sebenarnya pesan di balik Kisah Para Rasul ini, khususnya pasal 1. Apa sih pesan yang diberikan oleh penulis, bahwa di dalam bacaan ini ada pesan-pesan yang bisa memberikan sesuatu buat kehidupan kita, buat iman kita, buat spiritualitas kita. Pesan yang pertama, bahwa melalui perikop ini sebenarnya merupakan bentuk daripada penghiburan bagi para pengikut Kristus yang dikala itu di awalnya mengalami diskriminasi atau mengalami pembedaan dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya dengan kehadiran Kristus, dengan segala dinamika peristiwanya Yesus, yang pada akhirnya para pengikut Kristus itu harus menjalankan sebuah ritual keagamaan yang walaupun mungkin belum sesempurna ketika orang-orang beribadah di sinagoge kala itu, namun mereka sudah memiliki sebuah perjumpaan iman tersendiri karena Kristus. Sehingga menjadi satu persoalan tersendiri bagi mereka. Tentu kitab ini ditulis tujuannya ya untuk menghibur para pengikut Kristus itu. Menguatkan, memberikan tantangan supaya mereka tetap yakin dan berani. Yang kedua, bahwa para pengikut Kristus mulai menyadari bahwa penghayatan iman mereka sekarang sudah berubah. Dari iman mereka kepada penghayatan iman Yahudi menjadi iman sebagai seorang pengikut Kristus. Orientasi yang mereka harus wujudkan dalam kehidupan ibadah mereka sudah berbeda. Dan tentu itu membawa gejolak tersendiri. Tidak mungkin sebuah perubahan iman yang dari orang Yahudi yang mungkin mereka sangat setia, sangat patuh, mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam peribadahan mereka. Lah kali ini mereka menjadi umat yang berbeda. Sebuah pergumulan bisa menjadi pergumulan psikologis, bisa menjadi pergumulan fisik, dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang mereka harus hadapi. Yang ketiga, mau tidak mau mereka harus berbondong-bondong, tentu para pengikut Kristus, untuk tidak lagi beribadah di sinagoge. Nah, lalu pada saat itu mereka beribadah di mana? Ya bisa dibayangkan Bapak Ibu yang belum punya bentuk. Ya, kekristenan mula-mula, jemaat mula-mula itu kan belum punya bentuk. Juga belum punya gambaran untuk secara liturgisnya seperti apa. Tetapi mereka sudah harus melakukan itu. Mereka harus sudah menunjukkan bahwa mereka berbeda. Mereka tidak lagi berada di sinagoge, mereka berada di dalam kumpulan-kumpulan jemaat kecil yang disebut sebagai jemaat perdana.
Nah situasi itu tentu bisa dibayangkan apakah pada saat itu aman? Yo dengan sendirinya ya tidak aman. Wong mereka kan harus sembunyi-sembunyi. Wong dinamika konflik yang sedang terjadi pada saat itu. Ada situasi sulit yang sedang mereka hadapi, yakni para pengikut Kristus itu. Tetapi mereka tetap melakukan, mereka tetap mewujudkan tanggung jawab mereka untuk bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Ada dinamika tersendiri. Di dalam proses ini kan sebenarnya menjadi sebuah pergumulan di mana kisah para rasul ini ditulis, tujuan utamanya adalah untuk umat percaya yang perdana. Mereka yang ketika Yesus mau naik ke surga itu, mereka sudah mengalami sebuah persekutuan. Ya tidak tahu berapa orang jumlahnya, tetapi mereka sudah mengalami persekutuan. Dan mereka berada pada posisi yang tidak mudah. Walaupun para murid khususnya sudah mengalami kesembuhan dari sisi psikologisnya, dari sisi fisiknya, karena mereka sudah bisa menjalankan aktivitas mereka secara wajar. Tetapi pergumulan akan perasaan tidak nyaman, perasaan takut, perasaan nanti diperkarakan lagi oleh orang-orang Yahudi, saya yakin masih ada. Ya. Tapi realitanya sudah kita bisa saksikan bahwa benar-benar para pengikut Kristus ini bisa menunjukkan kesetiaannya. Sehingga mereka bisa mengantarkan Yesus. Dikala Yesus mau naik ke surga, gila gak? Ya, luar biasa banget. Peristiwa kenaikan Yesus itu bukan peristiwa bohong-bohongan gitu. Ya. Bukan peristiwa yang kalau dikaitkan dengan pertanyaan anak-anak, kalau secara bergurau gitu, kalau anak-anak kan tidak ada yang bergurau. Tapi kalau anak-anak itu kalau bertanya kan, lebih hebat mana sih Tuhan Yesus sama Superman gitu. Ya karena imajinasi anak-anak itu yang melihat film Superman, ya dia pikir ya Superman itu yang lebih hebat begitu. Tetapi kali ini kita kan tidak bisa membedakan antara Tuhan Yesus dengan siapapun. Tetapi yang ingin ditunjukkan oleh kisah para rasul adalah peristiwa Yesus yang naik ke surga itu disaksikan oleh siapa? Oleh murid-murid. Lah ini murid-murid yang dalam perjalanannya bukan kok mereka tidak menghadapi masalah. Dalam perjalanan hidup mereka, mereka yang menjadi saksi sejarah, mereka yang menjadi saksi kunci yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Mereka sudah jatuh bangun derek Gusti. Sudah jatuh bangun mengikut Yesus. Mereka merasakan betul ketakutan iya, kekecewaan iya, kemarahan iya, ya. Dan macam-macam sudah. Ada dinamika psikologis, ada dinamika secara fisik mereka alami begitu. Tetapi ketika mereka bisa menjadi penyaksi sejarah Yesus yang naik ke surga, ini loh yang menjadi titik tolak kesadaran orang percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus itu bukan sekedar iman yang dipaksakan. Tetapi realitas sejarah di mana Yesus yang naik ke surga itu benar-benar disaksikan oleh para murid. Sehingga kalau para murid itu pada akhirnya beridentitas bahwa mereka bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi mereka akhirnya menjadi sahabat daripada Yesus Kristus yang naik ke surga itu, mereka dikasih Kristus dan mereka juga akhirnya mengasihi Kristus. Ada tindakan yang benar-benar mereka bisa rasakan, mereka bisa sadari bahwa kalau di dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus yang mau naik itu tidak ada kesehatian antara Yesus yang akan naik itu dengan murid-muridnya, ya mana mau mereka ikut mengantar Yesus dan Yesus naik ke surga. Mereka mau karena ada perubahan paradigma berpikir mereka. Melihat kebenaran yang terjadi di mata mereka. Nah, orang tidak hanya 1, tidak hanya 2. Dikatakan mereka bisa lebih dari sekedar 2 orang.
Berarti cukup banyak jumlah orang-orang yang mengikut Yesus, yang menyaksikan tentang Yesus yang naik ke surga itu. Dan ingat, mereka adalah sahabat-sahabat Kristus. Mereka adalah para murid yang dikasihi Kristus. Mereka adalah para murid yang juga mengasihi Kristus. Mereka adalah penyaksi sejarah. Dan peristiwa Yesus yang naik itu, peristiwa yang benar-benar mengandung kebenaran. Yesus sendiri kan sudah menubuatkan, sudah mengatakan. Ya, Yesus sendiri sudah mengatakan Bapak Ibu dan Saudara tentang dia naik ke surga itu. Ya. Coba Bapak Ibu saya akan bacakan ya Pak. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang kedua, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Loh. Jadi sebelum peristiwa Yesus naik ke surga ini, Yesus sendiri sudah menyatakannya kepada murid-muridnya. Hanya kala itu kan murid-murid tidak siap dalam perjalanan dinamika selanjutnya. Tetapi ketika hati dan pikiran mereka dipulihkan dan sekarang mereka benar-benar sudah berada di hadapan Yesus, menjadi penyaksi mata dengan peristiwa kenaikan Yesus, disinilah sebenarnya kebenaran iman Kristen itu dinyatakan. Jadi kasih Yesus itu tidak sekedar hanya kasih yang dinyatakan kepada panjenengan dan saya dikala kita hidup di dunia saja. Dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Tetapi bahwa Yesus mengasihi kita hingga dia menunjukkan akan perwujud nyataan dari keilahiannya. Dan dia bangkit serta naik ke surga, semuanya ada yang menyaksikan sekali lagi. Semuanya ada yang menjadi saksi sekali lagi. Sehingga peristiwa ini benar-benar peristiwa Alkitabiah. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama menghayati dalam peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur. Ya tentu di dalam penghayatan yang dipenuhi rasa syukur itu harus dihayati berdasarkan pesan-pesan akhir Yesus ketika dia mau naik ke surga. Ada pesannya Yesus, ya. Yang kedua, ada pesannya malaikat juga. Yesus adalah pribadi surgawi, Putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi manusia, berkarya di dunia, menunjukkan semua karya-karyanya, dan dia mengakhiri masa tanggung jawab untuk berkarya di dunia, lalu dia mengalami masa sengsara mati, bangkit, naik. Itu bagian dari penghayatan orang percaya. Yang tentu tidak bisa itu terus dipenggal tidak bisa. Satu rangkaian akan kenyataan dari kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, pesan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya kala itu apa? Dia akan memberikan kuasa. Dia memberikan kuasa kepada panjenengan, kepada murid-muridnya di saat itu. Diberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus.
Kalau Bapak Ibu dan saya ini menjadi saksi Kristus, itu identitas yang menyertai keberadaan saya dan panjenengan selaku orang yang sudah disebut pengikut Kristus, selaku orang yang sudah dikatakan sebagai orang Kristen. Kalau saya menggambarkan bahwa saya dan Bapak Ibu semuanya adalah saksi Kristus, gambaran saya bahwa saksi itu kalau menurut Paulus ya bagaikan surat. Katanya Paulus, kita ini adalah surat Kristus. Lah kalau kita ini adalah surat Kristus, kita adalah saksi Kristus, maka setiap olah gerak langkah kita, tutur kita, jangan kaget kalau panjenengan dan saya selalu dilihat orang. Sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya seringkali orang melihatnya bukan nama panjenengan. Loh, lihat itu, wong Kristen. Ya. Panjenengan baik yo, loh itu lihat orang Kristen. Panjenengan jahat ya, loh lihat itu orang Kristen. Panjenengan jadi koruptor ya, loh itu orang Kristen. Semuanya akan dikaitkan dengan Kristen. Kenapa? Karena panjenengan pengikut Kristus. Yang Tuhan Yesus mau adalah supaya kita tetap menjadi saksi-saksinya dan kita tetap menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, mari jadilah saksi Kristus. Dalam tuturmu, jadilah saksi Kristus. Dalam pikiran dan perasaanmu, jadilah saksi Kristus. Di dalam setiap langkah gerakmu, jadilah saksi Kristus. Kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, kalau kita ingin menjadi surat-surat Kristus, ya monggo. Jangan terus gampang menyalahkan. Gampang menyalahkan pemerintah, gampang menyalahkan pihak A, B, C, D, gampang. Ya sebegitu gampang kita menyalahkan sementara kita tidak pernah berbuat apa-apa. Nah kalau menyalahkan kan hal yang mudah, apa susahnya menyalahkan? Wong kuman di seberang lautan itu jelas kelihatan. Sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak pernah kelihatan. Coba bayangkan. Jadi menjadi saksi Kristus setidak-tidaknya kita terus akan menghadirkan sesuatu. Sesuatu apa? Yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Supaya kita benar-benar bisa hadir dan benar-benar kita menjadi orang-orang yang bisa dibaca kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau panjenengan adalah saksi Kristus, surat Kristus, mari jangan pesimis. Nanti kalau panjenengan pesimis menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya orang lain melihat orang Kristen kok seperti itu. Ya susah toh. Lawang itu identitas yang menyematkan bukan Kristus kok. Ya saudara-saudara di sekitar kita kan. Ayo optimislah karena kepadamu Allah berikan kuasa. Kepadamu Yesus berikan kuasa. Walaupun kuasa untuk menjadi saksi, tetapi yang namanya kuasa diberikan, tentu kuasa itu menghadirkan energi yang terus akan bisa diperbaharui setiap hari. Supaya menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Walaupun bisa jadi hari ini kita jatuh, ya bangun lagi. Ya. Jatuh, ya bangun lagi. Sudah gitu aja. Lalu kalau kita sudah jatuh lalu tidak bangun, ya banyak korbannya toh. Kalau panjenengan kepala keluarga, istrimu jadi korban, kamu jatuh. Kamu pesimis gak habis-habis kok. Gitu. Kalau panjenengan adalah ibu rumah tangga, penyen lalu pesimis menghadapi situasi seperti ini. Loh bisa-bisa anakmu gak makan. Karena cuma mikir doang tidak segera bertindak.
Urusanmu di rumah itu tidak karu-karuan. Wong namanya ibu rumah tangga juga tidak ada henti-hentinya. Kalau anak-anak juga melihat pada kepentingannya sendiri, tidak melihat pada kepentingan keluarga, melihat situasi yang tengah terjadi, semua menampilkan egonya sendiri. Lah terus gimana kita? Keluarga kita juga menjadi semakin tidak sejahtera, hati kita semakin tidak sejahtera, kita juga disebut sebagai surat Kristus atau sebagai saksi Kristus ya semakin tidak nampak. Makanya malaikat Tuhan ketika para murid melihat Yesus benar-benar naik ke surga, teguran malaikat Tuhan apa? Mengingatkan para murid itu untuk tidak, apa kalau bahasa Jawanya domblong. Domblong itu yang melihat ke atas tetapi tanpa sebuah tujuan gitu ya. Melihat sesuatu seperti kosong begitu domblong. Tidak tahu itu intinya dia merasa sedih karena ditinggalkan bisa jadi. Atau dipenuhi tanya dalam perasaannya kok malah ditinggalkan sekarang. Wong baru saja dia bangkit sekarang meninggalkan kami. Bisa jadi. Tetapi yang malaikat mau tekankan adalah dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Yesus katakan melalui malaikat itu dia akan datang kembali. Betul itu. Wah itu malaikatnya ngomong. Harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa apa yang dikatakan malaikat ini benar. Ini makhluk surgawi, bukan makhluk akal-akalan gitu. Loh, kalau kita melihat Yesus yang naik ke surga dengan perasaan domblong begitu aja, memandang tanpa memiliki sebuah tujuan, atau memandang disertai dengan perasaan penuh tanya, enggak lah. Kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Betul memang dari debu tanah, benar. Tetapi energi ilahi ya, yang hadir di dalam diri kita, karena di Kejadian 1 ayatnya 26 dan 27 kan kita diciptakan segambar walaupun debu tanah, tapi karena kita diberi nafas ilahi lalu kita disebut sebagai gambar Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Loh, berarti kan ada energi-energi positif. Ini yang menjadikan kita harus semakin optimis melihat hidup. Kita sudah diberi kuasa kok. Ya. Kalau kita diberi kuasa, ya kenapa kita mesti pesimis? Yang alami situasi seperti itu kan tidak hanya panjenengan. Kita semua berat. Ya kita semua berat. Susah, kita semua susah. Repot cari uang, kita semua repot. Ya coba kalau semua mengalami pesimis dan semua pesimis, pemerintah pesimis, lembaga-lembaga lain pesimis, perusahaan-perusahaan pesimis. Apa yang terjadi? Kehancuran negeri. Mari dimulai dari kita. Mari dimulai dari diri sendiri. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan masyarakat di negeri ini, dan selamatkan negeri ini melalui dirimu, melalui diriku. Dengan sikap apa? Tunjukkan optimismemu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama sudah menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan saya dan panjenengan. Sekali lagi dia naik ke surga untuk saya, untuk panjenengan semuanya. Yesus sungguh-sungguh di dalam menyediakan hidupnya di saat di dunia dan juga hidupnya ketika dia ada di surga. Untuk umat yang dikasihinya.
Saya dan panjenengan semuanya. Mari kita bersama-sama menyambutnya dengan kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, dan ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, monggo kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat pada saat ini. Dan nanti setelah doa syafaat diakhiri dengan kita menyanyikan doa Bapa kami, ya, untuk mengakhiri di dalam doa syafaat kita. Kita siapkan hati kita dan kita satu hati, kita bersama mengambil saat teduh. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami bersama-sama boleh menikmati dan mengambil bagian di dalam suasana peribadahan untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga. Yesus Tuhan kami, kebenaran Alkitabiah sudah Engkau nyatakan, penggenapan daripada janji-Mu sudah Engkau nyatakan, bahwa melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami tidak sekedar hanya mendapatkan fasilitas surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kehidupan dalam pengharapan eskatologis kami nanti, tetapi melalui kenaikan-Mu ya Tuhan, kami Engkau ajari untuk selalu optimis
di dalam kehidupan ini, walau kami seringkali juga mengalami kondisi pesimis. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Dan justru di tengah-tengah kondisi sekarang ini, kami seringkali jatuh di dalam sikap pesimisme kami. Ajarkan kami mampu untuk terus membangun pikiran-pikiran yang optimis, sehingga kami akan terus sanggup menyelesaikan persoalan demi persoalan. Pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, bersama-sama seluruh anggota keluarga kami, ayah, ibu, mungkin kakek, nenek, cucu, anak-anak, dan juga anggota keluarga yang lain, dan juga dengan masyarakat sekitar kami, supaya kami bersehati untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, dan kami orang-orang percaya terus senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh sesama kami, dan kami mampu mewujudkan tanggung jawab hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lalui dari hari demi hari. Mereka yang sedang mengalami pergumulan mengenai pekerjaan, Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan jalan keluar. Mereka yang mengalami pergumulan masalah sekolah, kuliah, mereka yang mengalami pergumulan tentang teman hidup, mereka yang mengalami pergumulan tentang merindukan hadirnya momongan, mereka yang mengalami kerinduan akan mendapatkan pekerjaan, dan juga pihak-pihak yang saat ini sedang berjibaku, berupaya maksimal bersama-sama yang didukung oleh pemerintah negeri kami yang tercinta Indonesia ini untuk mengatasi wabah COVID-19. Kami memohon penyertaan-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, jadikan negeri kami terlepas dari wabah COVID-19 ini. Tuhan, sekecil apapun makhluk yang disebut virus corona, semua adalah makhluk-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang empunya kuasa untuk hadir membersamai kami semua yang ada di negeri ini, dan juga di negeri-negeri tetangga kami yang saat ini menghadapi situasi yang sama. Kami memohon Tuhan campur tangan kiranya lah atas situasi negeri ini supaya terjadi pemulihan, dan kami segera terbebas dengan kuasa dan karya kasih-Mu. Sementara berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan, para dokter, perawat, dan segala macam hal yang sedang diperjuangkan. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Bahkan ketika jiwa raga mereka serahkan, mereka persembahkan kepada Ibu Pertiwi untuk mengatasi situasi ini. Kami percaya Engkau yang akan senantiasa memelihara mereka, memberkati mereka, dan campur tangan atas mereka. Terima kasih ya Bapak. Jadikan pemerintah dan negeri ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama seluruh menteri dan pejabat-pejabat terkait tangguh menghadapi setiap situasi yang terjadi, terlebih di dalam mengelola kondisi ekonomi di negeri ini. Ya Tuhanku, ya Allahku, tentu berbagai macam kebijakan sedang diupayakan oleh pemerintah negeri ini untuk tetap menjaga kondisi ekonomi bisa berjalan baik, supaya benar-benar negeri kami segera bisa terlepas dari cengkeraman wabah COVID-19. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allahku. Pada akhirnya kami akan undur dan melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan semua kegiatan-kegiatan ibadah online dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan, biarlah semuanya boleh terjadi dalam terang kasih Roh Kudus. Inilah seruan doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami, masa kini kami, masa yang akan datang kami, di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan pada saat ini dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan kita juga terus berusaha mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebagai dasar persembahan kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 146, bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kuasa, kembali kami menghadap tahta kudus-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, dan saat ini sebagai wujud rasa syukur kami,
kami bersama telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima dan mengkuduskan agar layak dan menjadi persembahan yang harum. Dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan agar melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita penuh syukur, hati kita, pikiran kita, langkah laku kita bersama dengan Yesus yang naik ke surga yang kita peringati saat ini. Hadirkan optimisme itu di dalam dirimu. Supaya kita bisa melihat dari esok. Saya undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama akhiri. Dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita pujikan pada bait yang ke-1 dan ke-4. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Dan undurlah dari tempat peribadahanmu. Percayalah akan penyertaannya. Tuhan selalu ada buatmu. Walau dia naik, tetapi dia tahu yang kau rasakan dan yang kau perlukan. Undurlah dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, menyertai dan memberkati kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama pujikan Have a New Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Happy Shalom Aleichem, Happy Shalom Aleichem, Happy Shalom Aleichem, Happy Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih panjenengan sudah bersama-sama mengikuti peribadahan pada saat ini. Dan bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu akan bersama saya dan panjenengan semuanya. Gusti berkahi, matur nuwun.